Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai wali kota Gorontalo, sebagai wali kota Gorontalo, sebagai wakil wali kota Gorontalo, sebagai wakil wali kota Gorontalo, dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Luas secara keseluruhan dari Kota Gorontalo adalah 79,59 km persegi. Selama kurun 2019 dan 2020, pemerintahan Marten Taha Rian Kono mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas manusia. Meski selama masa waktu itu, pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo tak luput dari badai pandemi COVID-19. Indeks pembangunan manusia Kota Gorontalo meningkat di 2019 pada poin 77,08 dan pada 2020 naik menjadi 77,13. Keberhasilan kerja pemerintahan pasangan Marten Taha Rian Kono juga tercermin dari meningkatkan produk domestik regional bruto. Berbagai strategi pembangunan yang digencarkan pemerintah Kota Gorontalo terbukti efektif menjaga perekonomian masyarakat, sehingga tetap tumbuh di tengah lesunya perekonomian di rata-rata daerah di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Kawasan-kawasan kota telah dibenahi dan menjadi lebih asri, bersih, serta didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Ruang-ruang terbuka hijau dapat dijumpai di setiap penjuru kota. Pemerintahan Marten Taha Rian Kono berkomitmen besar untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Gorontalo. Kawasan kumuh di Kota Gorontalo yang tadinya seluas 225,27 hektar kini tinggal menyisakan 3,63 hektar. Sebuah capaian yang sangat signifikan dalam 2 tahun kerja pemerintahan. Di tahun 2019 dan 2020, pemerintahan Kota Gorontalo serius membangun sistem yang good governance. Beragam inovasi berbasis digital dimunculkan dan menyatu dalam sistem pelayanan dan pemerintahan. Semua itu membuat kinerja pemerintahan bisa berjalan lebih optimal, transparan, dan memudahkan masyarakat mengakses seluruh jenis layanan yang disediakan pemerintah. Pemerintah Kota Gorontalo saat ini terus memperbaiki fasilitas kesehatan dan pelayanannya. Di Kota Gorontalo memiliki fasilitas kesehatan terdiri dari 6 buah rumah sakit, 10 buah puskesmas, dan 128 posyandu. Untuk tenaga kesehatan di Kota Gorontalo terdiri dari 21 orang dokter, 101 perawat, 76 bidan, 13 apoteker, dan 31 ahli gizi. Pemerintah Kota Gorontalo dalam bidang pendidikan sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2020 lebih fokus mengembangkan sinergi dan sinkronisasi program layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal, dan layanan khusus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, secara existing Kota Gorontalo ini sekarang dari sisi jumlah penduduk, demografi, secara luas wilayah geografi, jumlah penduduknya kurang lebih 210.000 jiwa dengan luas kurang lebih 79,5 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Ini merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo dan salah satunya kota di Provinsi Gorontalo. Apa yang kita lakukan? Yaitu pertama, melakukan perbaikan dan peningkatan perluasan infrastruktur perkotaan. Masyarakat perkotaan itu yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, kita menyiapkan infrastruktur ekonomi yang memadai. Jalan-jalan, drainase, jembatan, lingkungan pemukiman masyarakat, dan jalan-jalan setapak semua. Dengan program misalnya Kota Tanpa Kumuh. Kota Tanpa Kumuh ini telah mereduksi ratusan hektar wilayah Kota Gorontalo yang tergolong kumuh menjadi wilayah yang bebas kumuh. Ini dalam rangka untuk mewujudkan gerakan 100-0-100, yaitu 100% pelayanan air bersih, 0% kumuh, dan 100% sanitasi. Pertumbuhan ekonomi itu digerakkan oleh sektor UMKM, karena kita tidak punya sumber daya alam yang dapat mengangkat ekonomi Kota Gorontalo. UMKM yang mampu untuk bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, karena Kota Gorontalo digerakkan oleh jasa dan perdagangan. Oleh karena itu jasa dan perdagangan ini yang kita kembangkan, baik itu jasa pariwisata, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa lain sebagainya yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo. Nah, oleh karena itu ke depan apa yang kita akan lakukan, yaitu kita masih tetap pada skala prioritas pengembangan peningkatan infrastruktur perkotaan yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi, sambil kita tetap melakukan penanganan pengendalian terhadap situasi yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu sekarang 2020-2021 yang menjadi tagline kita ke depan adalah pemulihan kesehatan dan ekonomi kita harus bangkit. Sehingga kita alhamdulillah dapat anggaran yang begitu besar untuk pemulihan ekonomi nasional. Karena ke depan pemulihan ekonomi nasional ini harus memperhatikan kondisi yang masih kita hadapi sekarang, yaitu pengendalian COVID-19 di Kota Gorontalo, karena Kota Gorontalo karena merupakan ibu kota, pusat aktivitas masyarakat, sehingga menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Dan ini yang menjadi kerja kita ke depan, di samping kita tetap memperhatikan bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik, sehingga pengendalian COVID dan peningkatan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu yang menjadi prioritas ke depan. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya berharap agar seluruh komponen yang ada, terutama para stakeholder yang ada di Kota Gorontalo ini, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Kota Gorontalo, yaitu masyarakat yang sejahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik, dengan memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima bagi warga masyarakat kota.